Di sini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer. Nah, apa sih perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer itu? Di sini saya akan menjelaskannya. Arsitektur komputer merujuk pada struktur dan desain dasar dari sebuah sistem komputer, termasuk elemen-elemen seperti unit pemrosesan pusat atau bisa disebut dengan CPU, memori, input-output, dan yang terakhir ada struktur bus. Arsitektur komputer mencakup pemahaman tentang bagaimana komponen-komponen tersebut berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dalam sistem. Sedangkan organisasi komputer mengacu pada implementasi fisik dari arsitektur komputer dalam bentuk yang dapat dijalankan secara nyata. Ini melibatkan pemilihan dan pengaturan komponen fisik seperti chip, papan sirkuit cetak, kabel, dan perangkat keras lainnya untuk membangun sistem komputer yang sesuai dengan spesifikasi arsitektur. Organisasi komputer lebih fokus pada implementasi teknis, tata letak fisik, dan aspek penghubungan komponen dalam sistem. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi arsitektur komputer. Di sini, saya akan menjelaskan struktur dan fungsi arsitektur komputer terlebih dahulu. Struktur arsitektur komputer adalah desain dasar dari sebuah sistem komputer. Ini melibatkan komponen utama sistem dan cara mereka berinteraksi satu sama lainnya. Yang kedua, ada fungsi arsitektur komputer adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan komputer untuk beroperasi secara efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian struktur arsitektur komputer. Nah, yang pertama ada CPU. CPU adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan melakukan operasi pemrosesan data. Ini terdiri dari unit kendali atau bisa disebut dengan control unit yang mengarahkan aliran instruksi dan unit aritmetika logika atau bisa disebut dengan arithmetic logic unit atau ALU yang melakukan operasi matematika dan logika. Yang kedua ada memori. Memori digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU. Ada beberapa jenis memori dalam sistem komputer, termasuk memori utama, yaitu RAM, yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif, dan memori sekunder, seperti hard drive, yang digunakan untuk penyimpanan jangka panjang. Yang ketiga ada input dan output. Komponen input-output melibatkan perangkat seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan perangkat penyimpanan eksternal. Fungsi utama input dan output adalah untuk menghubungkan komputer dengan dunia luar dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem serta memasukkan atau mengambil data. Yang terakhir ada bus. Bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan semua komponen utama dalam sistem komputer. Ini memungkinkan transfer data dan instruksi antara CPU, memori, perangkat input-output. Ada berbagai jenis bus seperti bus data, bus alamat, dan bus kontrol yang masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda.
Selanjutnya ada fungsi arsitektur komputer. Nah, fungsi arsitektur komputer ini akan dijelaskan oleh teman saya. Fungsi arsitektur komputer. Eksekusi instruksi. Arsitektur komputer menentukan format dan set instruksi yang dipahami oleh CPU. Ini memungkinkan CPU untuk membaca, menguraikan, dan menjalankan instruksi secara berurutan untuk melakukan tugas yang diinginkan. Pengaturan memori. Arsitektur komputer mengatur cara memori diakses dan digunakan oleh CPU. Ini termasuk pemetaan memori, alokasi ruangan untuk program data, dan manajemen memori yang efisien. Penanganan input-output. Arsitektur komputer menyediakan mekanisme untuk menghubungkan dan mengelola perangkat input-output. Ini mencakup pengaturan aliran data masuk dan keluar, buffering, dan mengirim sinyal kontrol. Pengaturan bus. Arsitektur komputer mengatur bagaimana komponen dalam sistem komputer berkomunikasi melalui bus. Ini termasuk menentukan kecepatan transfer data, metode pengelamatan, dan protokol komunikasi. Sejarah komputer. Mesin hitung mekanik awal pada abad ke-17 hingga abad ke-19. Tabulator dan mesin kartu punch akhir abad 19 hingga abad ke-20. Komputer elektronik awal pada tahun 1940-an hingga 1950-an. Generasi komputer pertama 1950-an hingga 1960-an. Generasi komputer kedua 1960-an hingga 1970-an. Generasi komputer ketiga akhir 1970-an hingga 1980-an. Generasi komputer keempat 1990-an hingga sekarang. Sekian dan terima kasih.